Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Rini Harlila Nasution MSI selaku dosen mata pengampuh pengendalian persediaan. Dan yang saya banggakan teman-teman yang lagi menonton presentasi saya pada hari ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sela Syafitri dengan NIM 0733212085 dari kelas Matematika 2 semester 7 Stambu 2021. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peramalan permintaan untuk tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja kita lihat pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Nah, baik, kita masuk ke poin yang akan dibahas. Adapun poin yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama, pengertian peramalan permintaan, yang kedua, kepentingan strategis peramalan, yang ketiga, jenis-jenis pola peramalan permintaan, yang keempat, metode peramalan permintaan, dan yang kelima, mengenai aplikasi penerapan peramalan permintaan. Poin yang pertama, yaitu pengertian peramalan permintaan. Pengertian peramalan. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi kejadian di masa depan dengan mengambil data masa lalu atau historis dan menempatkannya di masa depan dengan suatu bentuk model matematik. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dan mampu dibeli pada harga dan waktu tertentu. Nah, jadi apakah peramalan permintaan itu? Jadi, dapat disimpulkan bahwa peramalan permintaan adalah proses memprediksi jumlah barang atau jasa yang kemungkinan besar akan diminta oleh pelanggan dalam suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita masuki ke poin yang kedua, yaitu mengenai kepentingan strategis peramalan permintaan. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi atas permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Berikut adalah dampak peramalan produk terhadap 3 aktivitas. Yang pertama, sumber daya manusia. Nah, pada sumber daya manusia, jumlah pekerja tergantung dengan jumlah banyaknya permintaan. Selanjutnya, ada kapasitas. Saat kapasitas tidak mencukupi, kekurangan yang diakibatkannya berdampak terhadap tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Dan yang ketiga ada manajemen rantai pasokan. Peramalan yang akurat akan menciptakan hubungan yang baik dengan pemasok serta menghasilkan harga barang dan komponen yang bersaing. Poin ketiga, jenis-jenis pola peramalan permintaan. Adapun jenis-jenis pola peramalan permintaan ialah yang pertama, tren. Tren terjadi bila ada kenaikan atau penurunan dari data secara gradual dari gerakan datanya dalam kurun waktu panjang. Yang kedua, seasonality atau season, yaitu pola musiman. Pola musiman terjadi bila pola datanya berulang sesudah suatu periode tertentu, seperti hari, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahun. Yang ketiga, siklus. Nah, siklus merupakan suatu pola data yang terjadi setiap beberapa tahun, biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang berkaitan dengan siklus bisnis. Yang keempat, horizontal atau stationer.
Stasioner terjadi bila nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang tetap, stabil atau disebut dengan stasioner terhadap nilai rata-ratanya. Poin yang keempat yaitu metode peramalan permintaan. Metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif. Peramalan kualitatif menggunakan pertimbangan pendapat-pendapat para pakar yang ahli atau expert di bidangnya. Metode peramalan kualitatif yaitu seperti wawancara, Delphi, dan konsensus panel. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode ini didasari ketersediaan data disertai serangkaian kaidah matematis untuk meramalkan hasil di masa depan. Terdapat beberapa macam model peramalan yang tergolong metode kuantitatif, yaitu metode deret berkala atau time series seperti metode simple moving average, single moving average, double moving average, weighted moving average, dan metode kausal seperti regresi linier. Selanjutnya, poin kelima, aplikasi penerapan peramalan permintaan. Nah, untuk aplikasi penerapan peramalan permintaan, kita menggunakan metode simple moving average atau yang disingkat sebagai SMA. Metode simple moving average adalah salah satu teknik analisis yang digunakan dalam bidang statistik, ekonomi, dan analisis data untuk memprediksi atau menggambarkan tren dalam suatu dataset. Simple moving average merupakan rata-rata aritmatika dari sejumlah data pada periode tertentu. Metode ini sering digunakan dalam analisis teknikal saham, peramalan permintaan, dan analisis tren. Baiklah, untuk menyelesaikan suatu persoalan, di sini terletak rumus simple moving average, yaitu jumlah data penjualan selama N periode dibagi dengan N. Nah, di sini ada soal latihan peramalan permintaan menggunakan simple moving average. Seorang petani memiliki data produksi pertanian atau dalam ton selama 6 bulan terakhir. Berikut adalah data produksi pertaniannya. Pada bulan Januari, jumlah produksi per tonnya itu 5, pada bulan 5 ton. Nah, untuk Februari 6 ton, Maret 5,5 ton, April 6,5 ton, Mei 7 ton, Juni 7,5 ton. Hitunglah prediksi produksi pertanian untuk bulan Juli berikutnya menggunakan metode simple moving average dengan jangka waktu 3 bulan. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk menghitung menggunakan simple moving average selama jangka waktunya itu yaitu 3 bulan. Baiklah, kita hitung dengan menggunakan rumus yang ada, yaitu jumlah data penjualan selama N periode dibagi dengan N. Nah, di sini saya letakkan 5 ditambah 6 ditambah 5,5 itu karena sesuai dengan rumus, yaitu jumlah seluruh data selama 3 bulan terakhir. Kita ambil dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi kita tambahkan 5 ditambah 6 ditambah 5,5 dibagi 3. 3 itu dalam kurun waktu 3 bulan. Oleh karena itu kita ambil 3. Nah, didapatkan hasil 5,5. 5,5 ton ini diletakkan pada bulan April. Oke, seterusnya seperti berikut. Kita lanjutkan, yaitu
6 ditambah 5,5 ditambah 6,5 dibagi 3. Alasan dibuat 6 ditambah 5,5 ditambah 6,5 karena kan tadi kita sudah menjumlahkan pada bulan Januari sampai bulan Maret. Didapatkan hasil untuk bulan April. Nah, untuk mendapatkan hasil bulan Mei, kita jumlahkan dari 3 bulan terakhirnya. 3 bulan sebelumnya yaitu bulan Februari, Maret, dan April, yaitu jumlahnya 6, 5,5, dan 6,5. Didapatkan hasil 6 ton pada bulan Mei. Selanjutnya untuk mencari jumlah pada bulan Juni, kita jumlahkan untuk penjumlahan 3 bulan terakhir, yaitu dari bulan Maret. 5,5 ditambah 6,5 ditambah 7 didapatkan dibagi 3, didapatkan hasil 6,33 ton pada bulan Juni. Selanjutnya untuk menghitung bulan Juli, kita ambil dari 3 bulan terakhir yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni, yaitu 6,5 ditambah 7 ditambah 7,5 dibagi 3. Kita dapati hasilnya yaitu 7 ton pada bulan Juli. Oke, di sini terletak pada tabel. Nah, maka hasil prediksi produksi pertanian untuk bulan Juli menggunakan simple moving average selama 3 bulan yaitu sebanyak 7 ton. Oke, sekian dan terima kasih untuk presentasi pada hari ini. Apabila saya ada salah penyampaian kata, ataupun teman-teman atau ibu dosen kurang jelas dengan penyampaian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum